Halo guys, kembali lagi bersama Dayat WKWK. Kali ini kita berkunjung ke barbernya Mr. Pang di daerah Gandasuli, perempatan Gandasuli Nadia. Mumpung sekalian kita berkunjung dia, sekalian tanya-tanya ke punya barber Mr. Pang ya. Oke. Perkenalkan dulu, namanya siapa Mas? Oh ya, nama saya Abdul Syukron Hakim, biasa dipanggil Mas Hakim. Awal mula usaha barbershop di mana ini Mas? Oh, awalnya itu jadi ini tempat dulu distro tapi kecil-kecilan. Waktu saya masih kantor, saya punya sambilan distro. Nah, lambat tahun distro itu mengalami penurunan karena adanya online dan offline di desa-desa. Maka saya berpikir gimana nih caranya untuk mengembangkan usaha lain selain distro. Dan saya berpikir ada ide buka pangkas rambut. Dulu cuma satu kursi, Mas. Terus sekarang berapa nih Mas? Sekarang alhamdulillah udah 3 kursi. Saat awal buka tahun pertama satu kursi, 2 tahun 2 kursi, 3 tahun 3 kursi, dan nanti keempat tahunnya insya Allah 4 kursi. Alasan kenapa jadi tukang cukur sampai sekarang ini Mas? Jadi alasannya gini Mas, dulu saya itu di kantor properti salah satu PT terbesar di Brebes selama mungkin 11 tahun lah. Nah di situ saya berpikir ulang, masa ya saya mau jadi karyawan terus, ya kan? Sedangkan kehidupan itu terus berjalan, waktu terus berputar. Iya. Akhirnya saya berputar pikir otak berkali-kali gimana caranya buka usaha sendiri. Saya berpikir waktu SMP saya sudah punya bakat potong rambut. Akhirnya saya memberanikan diri buka di Gandasuli. Di alamatnya yang jelas. Di sini alamatnya Jalan Malik Ibrahim, tepatnya di halaman parkir Nadia Swalaya. Sudah berapa lama jadi tukang cukur Mas sekarang? Saya Sejak tahun berapa? kalau untuk terjun sendiri saya mungkin baru 2 tahun ini, karena awal buka itu masih pakai partner. Jadi awal buka 1 tahun itu saya masih ngantor. Jadi yang megang usaha barbershop Mr. Pang ini partner kerja 1 orang. Setelah itu karena kurangnya pelanggan, akhirnya saya mengundurkan diri dari kantor dan terjun langsung nyukur di Mr. Pang Barbershop. Cuma ini sebenarnya sih hanya semi barbershop. Karena apa? Tempat dan peralatannya masih ala kadarnya. Cuma kalau skill jangan diragukan. Sudah barber. Cukur di Mr. Pang itu harganya mulai dari berapa sampai berapa? Dari dewasa sampai anak-anak itu di sini berapa? Sebenarnya sih kalau menurut skill di sini harusnya udah di atas rata-rata. Tapi memang udah di atas rata-rata. Karena lingkungannya masih ya agak sedikit kota, sedikit desa. Akhirnya menggunakan 3 tarif. Yang dewasa itu 15, yang remaja itu 13, yang anak-anak itu 10. Dan nanti itu juga akan berubah dengan
berjalannya waktu. Oh, oke, oke. Ini fasilitas di barber Mister Pang apa aja? Selain cukur apa aja nanti? Fasilitas pelayanan atau Ya, fasilitas tempat? Pelayanan dulu. Kalau fasilitas pelayanan itu kita ada 3 tarif paket. Yang paket 1 itu potong rambut plus relaksasi hair tonic itu 18.000. Yang paket 2 itu potong rambut terus cuci rambut terus hair tonic itu 25.000. Yang paket full service itu sudah potong rambut, cuci rambut, hair tonic plus relaksasi pijat kepala. Udah. Itu Selain itu? 30.000. Selain itu ada lagi kan? Selain itu mungkin selain poteng itu ada coloring ya, penjualan produk, pomade, hair tonic, cuma itu. Udah cukup. Iya, cuma itu sih untuk sementara ini. Ini barber Mister Pang-nya nanti kedepannya mau gimana lagi? Mau di TV? Ini kan tempatnya minimalis. Iya, Ya, semi karena barber lah. awalnya kita Ya, iseng-iseng, ya. nggak serius dari awal kita buka barbershop atau pangkas itu. Dari awal itu dimatengin, ini iseng, awalnya iseng percobaan, akhirnya jadi sampai sekarang ini. Dan nantinya seperti yang Mas tadi tanyakan, memang ada pengembangan usaha. Kayak contohnya nanti di sini ini jadi tempat premium. Jadi rencana sih full AC, kursinya kursi hidrolik, sofa. Di sini nanti yang reguler. Jadi beda tarif. Nanti si customer itu akan memilih mana sih yang mau dia pilih, atau mau yang tempat premium atau yang reguler. Dulu Masnya pas ketika kan baru awal, dulu bisa potong rambut kan? Kan dulu datang sarahannya pelanggan belum tahu lah. Iya. Itu sehari sampai dapat berapa sekali Oh potong? iya, kalau dengar pertanyaan itu mungkin saya sedikit terenyuh ya. Kembali ke masa lalu itu, wah pahit. Karena apa? Pada saat saya merintis itu sudah mengalami, ya boleh dikatakan namanya udah jelek lah. Karena saya sendiri tidak turun, yang turun itu partner lah. Partnernya itu belum menguasai teknik barber. Ya kan? Nah akhirnya 1 tahun itu memang gak ada pemasukan. 1 hari 1 kepala, 2 kepala, dan akhirnya saya keluar dari kantor langsung terjun ke dunia barber, mengalami merintis bukan dari nol, tapi membuat nama baik barbershop Mister Pang ini menjadi lebih Sampai baik sekarang ya? sampai sekarang. Dari awal itu saya merasakan 1 hari 1 kepala, 2 kepala, kayak gitu. Jadi perih. Sekarang sampai berapa sekarang? Sekarang beli di rata-rata ya 25, kalau rame 30. Sekarang kan karyawannya 3, kadang bisa lebih dari 20. Enggak, Untuk saat ini sih belum, belum. karena mungkin tempatnya masih kecil gitu, nggak terlihat dari luar karena di sini posisinya agak tertutup pagar. Jadi nanti dari mulut ke mulut lah, jalan 4 tahun atau 5 tahun, atau pengembangan usaha diperbesar kan bisa. Ada pesan-pesan nggak buat juru pangkas rambut di negara berkesan? Sekalian ngomong Ya pesan-pesan buat pesannya buat yang masih pemula atau baru merintis usaha barbershop atau pangkas rambut. Jadi jangan putus asa di saat kita masih merintis. Hadapi, berangkat sesuai jam kerja, pulang sesuai jam kerja, jangan banyak liburnya, konsisten lah intinya. Jadi nanti akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, perlu saya garis bawahi, kenapa saya bertahan sampai saat ini? Karena juga saya ikut komunitas di Brebes. Komunitas itu namanya Pambeskom, Pangkas Rambut Brebes Community. Dari situ saya mendapatkan ilmu dan wawasan dan inovasi tentang pengembangan usaha. Sampai saat ini saya bergabung dan alhamdulillah saya juga sebagai pengurus di dalamnya. Kayak gitu Mas. Sudah cukup Mas. Cukup.